Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti dengan NPM 2259201009 dari kelas Data Mining 5B. Di sini saya akan membuat video demonstrasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya UAS dengan judul pengolahan data menggunakan RapidMinder dengan algoritma Naive Bayes, KNN, Decision Tree, dan Random Forest. Berikut video demonstrasinya. Nah, di sini saya akan membuat video demonstrasi tentang cara pengolahan data menggunakan RapidMinder dengan algoritma Random Forest, KNN, Decision Tree, dan Naive Bayes. Untuk yang pertama-tama, sebelum kita mengolah data, kita harus mencari dataset terlebih dahulu. Di sini saya mencarinya di Kaggle, sudah saya unduh dengan nama klasifikasi keringanan UKT, kelayakan penerimaan keringanan UKT mahasiswa. Selanjutnya kita buka RapidMinder-nya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Decision Tree. Decision Tree sendiri itu adalah algoritma berbasis pohon keputusan yang memisahkan data berdasarkan fitur yang memberikan informasi terbaik menggunakan metrik seperti Gini Index atau entropi. Hasilnya itu berupa struktur pohon di mana setiap metode adalah fitur dan daun adalah label kelas. Mudah dipahami namun rentan terhadap overthink pada data kecil. Ikut cara pengolahannya. Yang pertama, kan tadi sudah kita unduh dengan nama filenya CSV. Berarti di sini saya akan menggunakan read CSV. Kita drag. Kita klik 2 kali. Kita masukkan data yang sudah kita unduh tadi. Di sini no problem. Biasanya ada data yang di sininya ada warning, berarti dataset itu belum stabil, perlu distabilkan terlebih dahulu. Berhubung di sini no problem, jadi saya next saja. Di sini ada yang polinominal, jadi saya exclude column aja. Di sini saya menggunakan label di kelayakannya. Saya beri label. Kalau oke, lalu finish. Selanjutnya saya akan mencari operator split data. Untuk data training dan data testingnya, lalu kita sambungkan saja. Kita klik 2 kali, kita add entry. Di sini saya menggunakan 0.8 dan 0.2. Kita oke. Selanjutnya di sini kita masukkan algoritmanya. Yang pertama saya akan menggunakan algoritma Decision Tree. Kita drag, kita taruh sini. Kita cari lagi apply model. Kita taruh sini. Yang terakhir kita akan menggunakan performance. Di sini saya akan menggunakan performance classification. Kita drag, kita taruh sini. Karena ini masih warning semua, jadi perlu kita hubungkan. Split data kita sambungkan ke decision tree. Lalu yang mode kita sambungkan ke apply model. Yang ini kita sambungkan ke unique. Yang lab kita sambungkan ke performance. Lalu yang performance kita sambungkan ke rest. Yang example juga kita sambungkan. Yang mode dari apply modelnya kita sambungkan ke sini. Untuk yang performance ini bisa dirubah, kita bisa pilih yang first atau akurasi, tapi di sini saya menggunakan yang first. Kita juga bisa mengubahnya yang lain. Jika sudah, kita bisa merunningnya. Ini output dari decision tree, yaitu pohon keputusannya dengan misalnya jumlah tanggungan orang tuanya itu lebih dari 2.500.000, penghasilannya berapa, dia apakah layak mendapatkan keringanan UKT 1 atau 0 atau tidak. Ini example model dari dataset yang kita gunakan tadi dengan kelayakannya sebagai label, dengan prediksinya apakah ada yang salah atau enggak, seperti ini. Di sini 0 tapi di prediksinya 1, tapi yang lain di kelayakannya 1, prediksinya 1. Tempat tinggalnya berapa, penghasilan dari orang tuanya berapa, jumlah tanggungannya berapa, dan kendaraannya itu di rumah ada berapa. Akurasi dari performance decision tree sendiri di sini 95%,
Ya, akurasi ini menunjukkan bahwa model dapat memprediksi dengan benar 95% dari data yang diuji. Dengan prediksi true 0-nya ada 6, true 1-nya ada 0, dan true 1-nya ada 1. Class versionnya di sini yang 0 itu 100% atau benar semua. Baiklah, di sini akurasi dari model decision tree dengan akurasi 95% yang berarti akurasi dari model dataset yang kita uji tadi dapat berhasil memprediksi sebanyak 95% yang berarti dataset itu cukup baik. Selanjutnya kita akan menggunakan algoritma yang lain. Kita hapus saja yang decision tree. Kita akan menggunakan algoritma random forest. Kita drag, kita taruh sini, kita sambungkan. Yang jika kita sambungkan ke sini. Untuk yang random forest ini, di sini itu bisa menunjukkan 100 dari random forest atau dataset yang ditampilkan, tapi saya tidak mau banyak. Di sini saya akan menampilkan 10 saja. Lalu di running, random forest sendiri itu adalah kombinasi dari banyaknya decision tree yang bekerja secara bersamaan. Setiap pohon itu dibuat dari sub data yang berbeda, bootstrap sampling, dan keputusan akhir diambil berdasarkan suara mayoritas atau voting. Lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan decision tree tunggal dan memberikan akurasi yang lebih baik. Nah, karena tadi saya memilih 10 saja yang ditampilkan, tidak terlalu banyak. Di sini ini hasil dari decision tree-nya terlalu besar. Nah, misalnya penghasilan orang tuanya berapa, lebih dari 5 juta itu hasilnya berapa, dan dia memprediksi dari kendaraan, diprediksi lagi dari penghasilan orang tua, tempat tinggal, dan yang terakhir penghasilan orang tuanya. Jika tepat, dia memprediksi bisa menerima keringanan UKT, dan jika tidak, dia akan memprediksi tidak bisa menerima keringanan UKT. Performance dari algoritma ini sendiri sama seperti decision tree tadi, karena di sini 95%, yang berarti algoritma ini cukup baik. Selanjutnya kita akan menggantinya menjadi algoritma KNN. Kita drag, kita taruh sini, kita sambungkan. Yang juga kita sambungkan ke sini. KNN bisa dirubah K-nya 5 atau 3. Di sini saya menggunakan K-nya 3. Lalu kita apply modelnya. Untuk performance dari algoritma KNN sendiri, classification KNN sendiri, akurasinya cukup sama, yaitu 95%, yang berarti algoritma ini cukup baik digunakan dalam pengolahan dataset yang saya gunakan. Ini output dari KNN classification-nya. KNN sendiri itu adalah algoritma yang berbasis jarak mengklasifikasi data berdasarkan kedekatan dengan data tetangga K atau terdekat menggunakan metrik jarak seperti enclosed distension. Sederhananya ini namun bisa menjadi lambat dengan data besar karena perlu menghitung jarak setiap data. Ini output dari KNN classification-nya sendiri. Deskripsi modelnya, kan tadi saya menggunakan 3 ya. Jadi model ini itu menggunakan 80 contoh atau example dengan memiliki 4 dimensi atau fitur yang digunakan untuk menghitung jarak antara data. Model ini sendiri mencakup 3 kelas, yaitu 0, 1, dan 1, 1, 1, 1. Memungkinkan menandakan adanya kategori yang dimodelkan secara berbeda, tapi perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan interpretasi. Selanjutnya saya yang terakhir menggunakan algoritma naive Bayes. Di sini saya akan mencarinya. Naive Bayes. Kita drag, kita taruh sini, kita sambungkan. Lalu kita apply.
Ini example dari dataset kita. Untuk performance dari naive Bayes sendiri itu menurun, yaitu dengan akurasi 80%, yang berarti kita bisa melihat perturunan atau dari ketiga algoritma sebelumnya yaitu 95%, tapi dari naive Bayes sendiri tidak cukup baik dibanding data algoritma sebelumnya. Ini sampel dari distribution naive Bayes. Naive Bayes sendiri itu adalah metode probabilistik berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa semua fitur bersifat independen atau naive. Algoritma ini sendiri itu cocok untuk data kategorikal dengan teks seperti analisis sentimen. Grafik ini sendiri, setiap atribut atau tempat tinggal ini, penghasilan orang tua dan lain-lain memiliki statistik rata-rata atau mean ini, dan defensi standardization untuk masing-masing kelas 0, 1, dan 1, menghitung probabilitas sehingga menghasilkan klasifikasi berdasarkan naive Bayes. Distribusinya sendiri, distribusi tabelnya ini sendiri, model ini mengidentifikasi 3 kelas utama, yaitu 0, 1, dan 1, 0, 1, dan 1, ini kelasnya, dan probabilitas masing-masing kelas dengan 0 masing-masing kelas yaitu 0 dibanding 35%, dan kelas 1 yaitu 63%, dan kelas 1 yaitu 1,3%. Ini kesimpulannya, naive Bayes sendiri itu menggunakan distribusi dari atribut untuk menghitung probabilitas kelas-kelas. Dibandingkan 4 algoritma yang saya gunakan tadi, ada 3 algoritma yang sama performance-nya, yaitu decision tree, random forest, dan KNN. Untuk performance dari naive Bayes sendiri yaitu menurun 80%. Jadi jika kita ingin menggunakan algoritma, lebih baik kita menggunakan 3 algoritma sebelumnya. 3 algoritma yang sama performance-nya yaitu decision tree, random forest, dan KNN. Untuk performance dari naive Bayes sendiri yaitu menurun 80%. Jadi jika kita ingin menggunakan algoritma, lebih baik kita menggunakan 3 algoritma sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu pengolahan dataset menggunakan algoritma clustering K-means dengan K-nya itu 3. Di sini saya Ctrl A, saya delete dulu semuanya. Lalu saya akan mencari read CSV. Kita drag ke sini, kita klik 2 kali seperti yang tadi. Kita cari dataset yang mau kita gunakan. Kita next. Karena di sini no problem, jadi saya next saja. Di sini saya ingin menggunakan pekerjaan sebagai ID-nya. Jadi kita beri di sini ID, lalu oke. Untuk yang di sini ada polinomial, saya extrude kolom aja. Untuk yang lain tidak usah, lalu finish. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan algoritma yaitu K-means. Ini kita drop di sini, kita sambungkan. Kita klik untuk K-nya sendiri, karena tadi dimintanya kita 3, kita masukkan 3. Selanjutnya kita masukkan yang performance-nya. Untuk performance-nya di sini saya menggunakan clustering distension performance. Kita drop di sini, kita sambungkan clue ke clue, clue ke example, lalu kita sambungkan ke rest. Jika sudah, kita running. Ini outputnya, kita langsung ke description-nya aja. Ini output dari performance vektornya sendiri, atau penilaian kualitas clustering dengan metode Diffie build dengan rata-rata jarak ke sentroidnya. Rata-rata jaraknya itu, metode ini itu mengukur seberapa dekat data dalam setiap cluster terhadap pusatnya. Dinilai negatif menunjukkan rata-rata dalam hasil ini. Untuk cluster distensionnya sendiri itu memiliki minus 63 juta
sekian, dan klaster 0 sendiri di minus 56 juta sekian, dan klaster 1 minus 60 juta sekian, dan klaster 2 min 66 juta 29 sekian. Dalam hasil ini, indeks Davis Build-nya ini adalah di minus 0.490 yang menunjukkan kualitas klaster ini cukup baik. Kesimpulannya, metode ini itu memberikan indikasi bahwa klaster sudah terbentuk dengan cukup baik dengan data yang terkumpul padat di sekitar kletoid dengan klaster yang terpisah secara memadai. Baiklah, itu saja video demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.